Jadi waktu itu gue habis event. Jadi barang-barang produknya ini kan barang-barang demonya itu kan harus balik lagi ke kantor kan. Itu event itu sampai malam. Iya. Mungkin bisa dibilang jam 9-an mungkin ya. Nah waktu itu gue bawa barang-barangnya. Lu sendirian ya? Berdua sama temen. Begitu kita masuk, terus kan mau besok aja lah rapihin nih, masukin ke gudangnya ya, taruh aja di depan gitu ya, maksudnya di depan meja kita ada, taruh aja, ntar besok aja. Udah capek juga kan habis event, udah naruh, terus kita mau cabut nih karena kan lampunya udah dimatiin. Itu di dalam studio kayak ada meja geser gitu, meja dan kursinya geser, Krek gitu. iya, seret. Halo warga-wargi Jagat Sukmo, balik lagi di channel Jagat Sukmo dalam segmen Cerita Warga. Nah, kali ini kita kedatangan warga Jagat Sukmo yang mau menceritakan pengalaman kisah nyata yang dia alami sendiri. Dan kemarin tadi udah sempat ngobrol-ngobrol, dia akan bercerita tentang pengalaman di rumahnya dan di kantornya. Nah, langsung aja. Kalau kalian penasaran, jangan stop videonya atau terima resikonya. Jagat Sukmo. Nah, inilah dia. Sudah datang kita warga Jagat Sukmo yang mau bercerita nih, men-sharing pengalaman-pengalamannya. Langsung aja ya, kita kenalan. Boleh memperkenalkan dirinya? Halo, Ya. nama gue Yeri. Yeri, pekerjaannya? Pekerjaannya marketing. Marketing. Service marketing. Tinggal di daerah? Tinggal di daerah Pondok Labu. Oh, gitu. Jakarta Selatan nih, guys. Jaksel pinggiran. Oh, pinggiran Jaksel. Ini Yeri ini adalah teman SMA gue, guys. Jadi ngobrol-ngobrol ternyata dia punya pengalaman horor nih, dan dia bersedia untuk menceritakan pengalamannya buat kita semua. Nah, gimana kalau kita langsung mulai aja ceritanya? Oke, langsung aja. Oke, silakan. Yeri. Langsung nih. Langsung. Sekarang. Jadi ada beberapa sih cerita pengalaman horor ya. Iya. Pengalaman Ini yang lo alami sendiri ya, yang berarti? dialami sendiri ya, yang ada di lingkungan hidup lo lah ya. Di lingkungan hidup. Mungkin yang beberapa waktu dekat ini mungkin yang ada di kantor. Boleh gue ceritain dulu ya? Boleh. Yang Ini bebas ya, lu mau sebutin nama kantornya atau nggak mau disebutin juga nggak Oh apa-apa. ya ada nama kantor gue, ada di kantor gue tuh di daerah Harmoni, Jalan Sanghaji. Nah itu ada beberapa cerita sih, tapi mungkin spill dikit nih, mungkin kalau pengalaman sekarang nih pas udah gede mungkin nggak terlalu nggak terlalu merasakan banget. Nanti mungkin pengalaman gue yang lebih mencekam itu itu yang waktu gue kecil-kecil. Oh, jadi pengalaman kecil lo ya, pengalaman kecil lebih membekas gitu. Lebih ya. membekas. Kalau sekarang mungkin udah terkikis oleh udah gede usia, jadi jadi udah lebih berani gitu. Lebih berani. Oke, guys, ceritain yang di kantor lo gimana tuh? Kalau di kantor itu jadi biasanya sih gue kan kalau datang ke kantor itu kan biasanya masuk kantor sih biasanya jam 9 ya. Jam 9 setengah pagi. 9 sampai jam setengah 9. Oke. Dan memang gue termasuk karyawan yang ya telat mulu lah datang ke kantor ya, kesiangan. Gue pikir lo adalah karyawan yang budiman, ternyata lo telat mulu ya. Oke, terus datang ke kantornya terlambat. Nah, satu waktu ada CS nih, mobil lah kita bilang ya. CS itu apa tuh? Customer service? Cleaning service. Oh, cleaning service. Iya, pokoknya bagian bersih-bersih lah. Itu biasanya kan dia pagi-pagi kan datang lebih dulu kan daripada karyawan. Dan itu dia datang lebih dulu nyiapin minum dan ngelap segala macam.
Nah waktu itu ketemu nih gue sama dia siang, udah jam 9 lewat ke atas. Waktu itu dia bilang gini, Mas Yeri, kok pakai bajunya ini sih, tadi perasaan pakai baju warna merah, dia bilang gitu. Tadi kapan? Padahal lu pakai baju warna. Padahal gue pakai baju, ya gue lupa, pokoknya kita bilang baju kuning lah ya misalnya ya. Ya. Baju kuning. Nah terus dia bilang gitu, Mas Yeri tadi bukannya tadi pakai baju merah? Hah? Baju merah? Enggak, saya dari pagi datang nggak ganti baju sih, pakai baju ini gitu. Belum. Enggak, tadi pakai baju merah kok. Cuman pas saya tanya, pas saya tegur diem aja. Mau dibilang gitu. Tunggu. Berarti CS lu itu ngelihat lu di mana? Di kantor, di udah ruangan di kantor, atau di meja. Di meja lu. Pas lagi naruh minum gitu. Lu dulu ceritanya lagi naruh minum. Dia lagi nyiapin minum buat di meja, kan dikasih minum satu tuh. Terus ada lu di meja lu. Ada di meja, pakai baju merah. Nah, lu kayak apa? Nggak digambarin sama dia lagi duduk kah? Iya, lagi duduk, lagi diem aja di meja gitu, duduk ditaruh. Terus saya bilang, Mbak, itu apa namanya? Kan Mbak tahu sendiri, saya setiap hari datang kan telat. Dia bilang jam berapa? Jam 7:30. Hah? Jam 7:30? Kan biasanya karyawan yang pagi itu datang jam 8 lah ya. Tapi jam 8 kurang tuh gue udah ada gitu kata dia. Baru lu sendiri? Terus dia bilang udah ada, tapi pas naruh minum pakai baju merah, ditanyain diem aja. Udah tuh, habis itu begitu ini, nggak mungkin deh, kayaknya salah lihat kali. Enggak, bener tadi pakai baju merah. Baju merahnya emang gue punya baju merah itu. Baju merah yang biasa gue pakai juga ada. Cuman pas hari itu gue pakai baju yang lain. Baju merah yang itu, yang merah marun loh, yang masih suka pakai. Kemeja ya? Meja merah tuh yang dulu. Kalian tuh lo yang kemeja merah marun. Nah, meja merah marun. Nah, dia cerita gitu. Udah tuh, habis itu udahlah. Terus saya pikir, mungkin apa namanya, itu nggak bersentuhan langsung sih sama gue sih. Berarti jadi, CS lu melihat sosok yang menyerupai lu, padahal itu bukan lu. Duduk pagi. Lama nggak sih tuh? Maksudnya CS itu berapa lama dia ngelihatnya? Apa sekejap doang? Atau ya kayak dia cuma datang ngasih minum. Setting kantor lu bisa lu jelasin sedikit nggak? Kalau kantor sih luasnya ruangan lu deh. Ruangannya sih lumayan gede, terus juga sebelahnya kan sekat-sekat gitu kan. Ada buat gua, terus sebelahnya tim gua, depan-depanan gitu. Nah, yang dia nggak ngeh itu kok gua datang pagi gitu, nggak mungkin banget gua datang pagi. Dia nggak sadar juga. Jam 8 kurang. Dia nggak ada firasat buruk lah ya. Tapi pada saat itu memang pagi itu memang ada beberapa karyawan udah datang. Cuman dia memang standby jam 7:30 gitulah. Dia udah ada di situ. Cuman dia begitu dia naruh minum, terus ditanya nggak jawab. Ya udah, akhirnya dia cabut. Terus dia ketakutan nggak saat dia sadar itu bukan lu? Waktu itu dia bilang enggak sih, saya cuman ini aja. Langsung begitu gue jelasin, gue juga itu bener-bener pas ketemunya pas gue baru datang langsung baru bawa tas. Lo kok pakai baju ini, dia bilang gitu. Jadi kayak aneh gitu tadi. Tapi dia biasa aja ya berarti? Ya dia mungkin takut juga, gue nggak tahu deh. Mungkin dia memendam dalam hatinya kali ya. Iya. Dia mau teriak juga memendam dalam hati. Tapi memang kalau kantor gue ini kan bangunannya bangunan lama, terus juga gedungnya kayak bukan ruko ya, gedung pada umumnya lah 12 lantai. Cuman bangunannya udah bangunan lama dari tahun 2000. 12 lantai. Lumayan tinggi ya tuh ruko. Terus juga di daerah situ tuh banyak bangunan-bangunan tua. Kalau misalnya sebelahnya itu ada kayak bekas rumah makan zaman Belanda gitu, jadi bener-bener bangunannya kayak bangunan museum. Kebayang gua tahu ruko-ruko di daerah Jakarta Utara itu kan. Jakarta Pusat. Iya. Jadi tuh bangunan tuh sebelahnya itu ada restoran Melayu gitu, Malaka. Nah itu bangunannya bangunan Belanda gitu, dan masih ada sekarang. Nanti gua kasih lihat deh fotonya. Boleh nanti lo kirimin. Nah itu restorannya tutup, sekarang jadi kantor. Jadi kantor juga. Jadi kayak ruang demo gitulah buat kalau kita demo speaker. Maksudnya buat speaker buat perusahaan lo. Buat kantor gua ya dibeli. Jadi bangunannya masih bangunan dipertahankan tua. Terus ya?
pohon-pohon gede gitu-gitu mah biasa lah, kayak di rumah-rumah zaman-zaman dulu kan pohonnya gede-gede kan. Masih di halaman-halamannya gitu. Masih ada. Pohonnya masih ada. Dan itu kalau sekarang sih temen-temen gue pada bilang, di lantai ini ada cerita begini. Ceritanya apa tuh? Kalau misalnya ada satu lagi nih, temen gue waktu itu. Jadi kan kalau di kantor-kantor sekarang kan tiap ruangan kan masuknya pakai face track gitu ya, Pak. Face track ya. Jadi masuk muka kita. Udah nggak pakai jempol lagi ya sekarang. Agak udah kantor. Udah mutakhir ya. Iya, kantornya udah pernah kerja di kantor lagi gua, guys. Jadi sekarang pakai muka. Jadi kita inin muka, nanti dia baca muka kita baru buka. Yang dibaca tuh mukanya apa matanya? Muka dong. Muka. Kalau matanya ntar. Iya. Oh gitu. Terus. Jadi tapi nggak semua. Jadi khusus untuk ruangan-ruangan tertentu. Enggak, karyawan yang ada di dalam ruangan itu. Jadi karyawan lain yang mukanya belum terdaftar nggak bisa masuk ya? Nggak bisa masuk. Oke, terus habis itu ini ada dua kejadian, tapi di dalam dalam satu waktu lah, kejadian di satu waktu. Itu jadi waktu itu gua habis event. Kalau boleh lu jelasin sedikit ya biar warga-warga yang nonton tahu nih, lu kerjanya bidang apa? Kalau gue bidangnya distributor pro audio, sound system ya, alat-alat musik. Jadi suka ada eventnya itu ya konser, itu kita support alat ya, konsernya konser musik gitu ya, lu support alatnya, support speakernya, mic-nya gitu ya. Oke, terus. Jadi habis event waktu itu eventnya di gue lupa, pokoknya ada event ada event habis event. Jadi barang-barang produknya ini kan, barang-barang demonya itu kan harus balik lagi ke kantor kan. Karena nggak mungkin kita bawa pulang kan, karena barang itu eventnya itu sampai malam. Iya. Mungkin bisa dibilang jam 9-an mungkin ya. Jadi barang-barangnya kita bawa balik ke kantor. Nah itu kan jam operasional kantor kan udah jam 6 ke atas kan udah sepi. Udah sepi lah, udah tutup lah. Kadang-kadang ada yang udah dimatiin. Jadi itu naikin barang di lantai 7. Begitu masukin barang, kan ada satu gudangnya kan di lantai 7 tuh. Jadi ruangan kita di sebelah sini ada beberapa ruangan yang tertutup ya, kayak misalnya buat manajer. Ada gudang buat naruh semua tuh. Ada flyer, stand ya, banner gitu-gitu tuh. Itu satu gudang sendiri. Ada satu lagi gudang studio buat kita buat konten, buat rekaman musik gitu-gitu. Ada satu studio. Nah waktu itu gue bawa barang-barangnya. Lu sendirian ya? Berdua sama temen. Karena kan beberapa barangnya banyak kan. Begitu kita masuk, terus kan mau besok aja lah rapihin nih, masukin ke gudangnya ya, taruh aja di depan gitu ya, maksudnya di depan meja kita, ada taruh aja, ntar besok aja, udah capek juga kan habis event. Terus habis itu begitu udah naruh, terus kita mau cabut nih karena kan lampunya udah dimatiin. Terus kita masuk juga nyalain lampu cuman ala kadarnya doang. Itu di dalam studio kayak ada meja geser gitu, meja dan kursinya geser, iya seret gitu, kayak gesernya tapi bener-bener kenceng, bener-bener kedengeran karena kan nggak ada orang. Dan kita tuh seberangan di sebelah sananya studionya, kita naruh barang di sini. Nah waktu itu gue denger kan seret, kayak bener-bener meja ditarik seret gitu. Mejanya apa? Meja kayu? Meja bundar gitu, meja buat podcast. Dan itu karena ruangannya ketutup, gue nggak tahu itu meja apa kursi ya, pokoknya bener-bener kayak krek gitu. Iya, kayak ada seret. Gue denger kan, terus habis itu begitu udah geser, begitu ada suara gitu, gue diem aja. Terus habis itu teman gue bilang, "Bang, lu tadi denger nggak?" katanya. "Denger apaan?" "Itu tadi kayaknya ada yang geser deh meja," katanya. Udah ntar aja lah, kita dibawa aja lah ceritanya. Nah terus habis itu kita jalan keluar mau ke arah keluar ruangan. Kan ada itu tuh face tadi tuh. Terus begitu gua keluar gini, terus kan kalau misalnya
kita kalau misalnya kita masuk kan kebacanya apa sih bilangnya welcome bukan? Ya ada kayak gitu ya. Makanya ada yang jawab lah dari mesin itu ya. Tapi kalau misalnya gagal authentic fail gitu. Iya ada. Ya pokoknya ada suara juga ada gitu. Ada suara juga di itunya. Lu nggak inget ya suaranya apa ya? Ngomong apa? Kayak authentic fail gitu deh pokoknya. Okay. Nah begitu gue keluar pas keluar itu gue belum nyampe ke pintunya loh. Itu suara authenticate fail-nya bunyi. Oh berarti kayak ada yang mau masuk tapi nggak bisa. Jadi kayak ada yang mau nyiken muka tapi mukanya nggak kebaca. Iya mukanya nggak kebaca. Itu lu masih di dalam ruangan? Itu gue masih di dalam. Udah satu kali terus habis itu gue bilang waduh mateng nih gue bilang berdua tuh sama temen gue. Yaudah yuk kita jalan aja yuk. Padahal posisi jadi kalau dari luar ngebaca tapi kalau dari dalam kita cuma mencet tombol doang buat mengeluarkan. Begitu itu wah ada suara gitu, begitu itu udah kita keluar aja. Pas lagi gue nunggu lift ke bawah bunyi lagi. Itu ada kemungkinan error nggak ya? Mungkin ya kalau kita positif tinggi ya. Itu bisa error. Ya. Tapi itu harus ada sesuatu yang lewat lah. Harus ada sesuatu yang berdiri di depan itu baru dia. Baru dia ya, bukan lewat doang. Kalau misalnya ada yang lewat doang itu dia nggak baca. Jadi harus benar-benar harus diam gitu ya. Itu kan ngebacanya kan berapa detik. Jadi kita berdiri tuh 3 detik baru entah diterima atau entah gagal. Kalau gitu. Mukanya kadang-kadang ada di beberapa lantai yang gua nggak kebaca muka gua. Khusus di lantai yang gua doang karena kan nanti ngapain karyawan lain di divisi lain ikut masuk ke ruangan itu kan. Jadi begitu apa namanya? Begitu gue udah keluar lagi nunggu lift tuh di bawah tuh itu posisinya udah gelap sih karena di luar kan udah dimatiin lampunya semua kan? Semua sama orang maintenance-nya. Ya udah tuh begitu nunggu lift tiba-tiba itu bunyi lagi. Terus teman gue ini rada-rada takutan juga kan. Gue bilang bang ayo bang coba bang. Iya gimana cepet ini kan liftnya kan ada 2 jadi kalau udah malam liftnya cuma 1 jadi nunggunya lama kan. Lantai 7 lu ya tadi kan 7. Terus udah tuh habis itu turun lift. Habis itu turun lift ke bawah udah tuh baru diturunin lift ke bawah udah lega. Tapi memang banyak ada beberapa lah cerita rakyat asik cerita warga kantor lu lah ya. Cerita warga kantor katanya dia bilang di lantai 7 ada lantai 7 itu ini lantai gua. Ada apa penunggunya? Penunggunya ada Mr. P ya kan. Itu dibilang. Cuman memang gua nggak ngerasain dan nggak pernah lihat langsung. Mungkin karena gue cuek kali lu ya. Iya, gue udah nggak takut gitu. Tapi kalau dulu waktu kecil gue penakut sih sebenarnya. Waktu kecil semua anak kecil penakut sih ya menurut gue. Nggak mungkin beberapa anak indigo kali ya. Waktu kecil gue penakut. Cuman kalau sekarang kalau temen-temen gue cerita jangan pulang malam-malam di atas jam segini itu kan ini orang kan beda-beda ya rasanya orang ya. Ada yang dia kalau takut ntar malah ditunjukin atau malah makin dirasain takut. Misalnya kalau dia udah takut tiba-tiba merinding ya kan. Iya. Ada teman gua misalnya dia udah merinding nih, guanya biasa aja kan. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya gue pas udah gede gini nggak terlalu ngerasain ini banget sih. Di kantor lu itu berarti bangunannya dari luar kan bangunan tua, dalamnya juga tua? Enggak, dalamannya kayak kantor umum pada biasa. Cuman bangunannya aja yang udah lama dari tahun 2000-an. Bekas rumah makan itu atau sebelumnya apa? Sebelumnya lagi gue nggak tahu sebelumnya lagi. Cuman memang gue lihat kanan kirinya tuh bangunan tua gitulah zaman Belanda lah. Banyak tanah kosong juga, perumahan juga ada, perumahan tua. Di belakangnya ini persis, pokoknya masih ring 1 ini deket Monas lah. Ya itu kalau di kantor gue sih emang kayak gitulah karena bangunan tua. Tapi karyawannya pada betah ya walaupun banyak cerita-cerita yang beredar di situ ya. Ya itu percaya nggak percaya lagi sih. Ada yang percaya, kalau yang percaya juga yang ya banyak juga yang sering cerita-cerita mungkin entah nakut-nakutin atau gimana kayak gitu. Tapi itu kan di kantor ya, tapi ada lagi nih cerita di rumah gua nih. Di rumah lu? Pengalaman lu sendiri? Pengalaman gua sendiri, tapi gua waktu kecil dulu. Wah, itu makanya lu bilang waktu kecil lu iya, menakut ya? Iya, makanya waktu kecil gua menakut ya itu.
Ini kayaknya lu seru nih kalau lu ceritain pengalaman kecil lu ya. Iya. Nah, gimana guys? Kalau kalian mau dengerin pengalaman kecilnya Yeri nih, pengalaman horornya, kalian komen di bawah ya guys ya. Nanti kita lanjutin di part kedua aja nih pengalamannya. Pasti panjang dong. Wah, lumayan. Oke ya. Kalau kalian penasaran, selalu stay tune. Jangan lupa nyalain loncengnya, subscribe channel kita, dan kalau kalian punya cerita-cerita yang horor juga dan mau berbagi cerita nih kayak Yeri nih, kalian bisa DM kita di Instagram ini atau email juga nih di sini nih. Ya, kita bakalan seneng banget kalau kalian mau mampir di studio Jagat Sukmo dan bercerita tentang pengalaman kalian bersama kita. Nah, kalau kalian juga mau cerita tapi nggak mau di depan kamera, boleh juga guys. Di bawah nih ada link, ini ada link deskripsi. Di bawah deskripsi box ini ada link. Kalian boleh klik dan nanti di sana ada kalian langsung aja ketik-ketik dan send cerita kalian, nanti kita yang bacain ceritanya. Oke? Kalau kalian suka jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, and comment, dan share ke banyak orang supaya kita makin semangat terus bikin video selanjutnya. Oke? Thank you Yer udah mau bertandang di studio kita ya. Nanti gua harap lu nanti ceritain lagi ya yang di rumah. Oke, sampai ketemu lagi video selanjutnya dan bye bye.